Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan mata kuliah ilmu lingkungan yang kelima ini, kita akan melanjutkan topik terkait dengan pencemaran yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pencemaran air, maka pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran tanah. Jadi, materi kali ini akan menjelaskan tentang definisi pencemaran tanah, kemudian juga faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah, kemudian sumber-sumber pencemaran tanah, dampaknya bagi lingkungan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah pencemaran tanah tersebut. Jadi yang pertama, apa sih definisi dari pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami sehingga dapat menurunkan kualitas dan fungsi tanah. Kemudian pencemaran terjadi oleh beberapa hal seperti kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri ataupun fasilitas komersial, kemudian juga penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah yang tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kemudian juga disebabkan karena kecelakaan kendaraan pengangkut minyak ataupun zat kimia, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau yang sering disebut illegal dumping. Oke, jadi ini ada gambar penampang melintang dari tanah ya. Jadi pencemaran tanah ini dapat menyebabkan susunan tanah mengalami perubahan sehingga mengganggu kehidupan jasad yang hidup di dalam tanah maupun di permukaan tanah. Jadi lapisan teratas dari tanah ini yang bisa dilihat di gambar yang warnanya hitam ya. Ini mengandung bahan-bahan organik dan warnanya juga cenderung gelap karena akumulasi bahan-bahan organik. Jenis dan jumlah zat organik yang ada pada tanah tergantung dari suhu, oksigen, dan dari bahan-bahan organik yang ada di sekitarnya. Di daerah tropis seperti di daerah Situbondo ini, di mana temperaturnya cenderung tinggi, maka proses penguraian bahan organik dapat berjalan lebih cepat, dan apabila garam hasil penguraiannya masuk ke dalam lapisan tanah yang paling dalam, dapat menyebabkan tanah di daerah tersebut menjadi tidak subur. Selanjutnya yaitu cara pencemaran tanah, jadi dibagi menjadi dua, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu contohnya dari pupuk kimia berlebihan, kemudian juga diakibatkan oleh pestisida dan juga limbah anorganik atau plastik. Kemudian kalau pencemaran tanah yang tidak langsung, dia bisa melalui air dan melalui udara. Selanjutnya yaitu contoh bahan berbahaya pencemar tanah dan akibatnya pada kesehatan manusia. Jadi yang pertama ada krom dan pestisida, dia bersifat sebagai bahan karsinogenik. Karsinogenik di sini maksudnya ia merupakan zat yang dapat memicu tumbuhnya sel kanker. Kemudian ada timbal. Timbal ini merusak otak dan ginjal terutama pada anak-anak. Kemudian merkuri, dia juga menyebabkan kerusakan ginjal kronis yang tidak dapat diobati. Dan yang terakhir ada pelarut yang mengandung klorin. Dia bisa menyebabkan sakit kepala, iritasi mata, dan juga iritasi kulit. Kemudian sumber-sumber pencemaran tanah. Jadi yang pertama ada penggunaan pestisida yang berlebihan, kemudian aktivitas pembuangan sampah anorganik, pencemaran karena tinja, kemudian deterjen dan bahan-bahan yang bersifat non-biodegradable. Jadi biodegradable ini maksudnya semua limbah yang dapat hancur atau terurai oleh organisme hidup lainnya dan berasal dari tumbuhan atau hewan. Hal ini tentunya bagus untuk lingkungan karena limbah yang dihasilkan nantinya akan terurai dengan baik dan tidak menambah beban pencemaran dalam lingkungan. Kemudian selanjutnya ada pemakaian pupuk yang berlebihan, ini pada limbah pertanian. Kemudian juga ada logam-logam berat. Kemudian penyebab pencemaran tanah berasal dari 3 hal. Yang pertama ada limbah domestik, kemudian limbah industri, dan limbah pertanian. Semua limbahnya ini ada dalam bentuk padat dan cair. Yang pertama yaitu limbah domestik. Jadi limbah domestik ini berasal dari rumah tangga atau pemukiman penduduk,
kemudian juga berasal dari perdagangan, pasar, atau tempat usaha, hotel, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada dari kelembagaan, contohnya seperti kantor-kantor pemerintahan dan swasta, dan yang terakhir yaitu yang berasal dari tempat wisata. Jadi bentuk limbah domestik ini ada dua, yaitu padat dan cair, di mana padat ini contohnya seperti sampah anorganik, seperti kantong plastik, kemudian bekas kaleng minuman, bekas botol plastik air mineral, dan lain sebagainya. Kemudian untuk limbah domestik yang berbentuk cair seperti tinja, deterjen, oli, cat, nah semuanya ini jika meresap ke dalam tanah, mereka akan merusak kandungan air di dalam tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Jadi kalau limbah padat domestik ini berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya ada kantong plastik, kemudian bekas botol plastik, bekas kaleng minuman, dan lain sebagainya. Nah, bahan pencemar itu akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Jadi bungkus plastik yang kita buang ke lingkungan itu akan tetap ada dan mungkin nantinya akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian. Jadi sampah anorganik yang tidak terbiodegradasi yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah ini akan hilang, dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah juga akan berkurang. Akibatnya tanaman sulit tumbuh, bahkan mati karena tidak memperoleh makanan untuk berkembang. Maka dari itu, mulai sekarang kan banyak dikembangkan bahan-bahan yang bersifat biodegradable agar limbahnya nantinya dapat terurai dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian, limbah cair yang berupa deterjen, oli, cat ini jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Selanjutnya yaitu limbah industri. Jadi dengan semakin pesatnya perkembangan industri di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri harus diperhatikan. Pembangunan industri di Indonesia tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi bila dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan industri tidak memasukkan unsur-unsur pertimbangan yang berorientasi pada komponen lingkungan, maka lingkungan kita akan mengalami penurunan kualitas yang substansial sebagai pencemar oleh limbah industri, karena tanah merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya, dengan fungsi yang tidak akan dapat digantikan dengan yang lainnya, karena hampir seluruh kegiatan yang dilakukan manusia dilakukan di atas tanah. Mulai dari tempat tinggal, kemudian juga ada pertanian, termasuk juga industri dan aktivitas-aktivitas lainnya. Limbah industri dibagi menjadi dua, yaitu padat dan cair, di mana limbah padat ini yang merupakan hasil buangan industri seperti lumpur, kemudian bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan dari pabrik gula, kemudian pulp, kertas, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain sebagainya. Kemudian untuk limbah cair merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya seperti tembaga, timbal, perak, krom, dan zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam. Jadi limbah industri yang berasal dari sisa-sisa produk industri seperti logam-logam industri tadi dapat maksud saya logam-logam seperti tembaga, timbal, perak, dan krom itu tadi dapat mencemari tanah. Jadi mereka ini merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Kemudian yang terakhir ini ada limbah pertanian. Jadi limbah pertanian ini berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, contohnya seperti urea. Kemudian juga ada pestisida sebagai pemberantas hama tanaman, contohnya DDT. Dan ada juga sisa pupuk kandang karena banyak mengandung nitrit. Jadi limbah pertanian ini
dapat berupa sisa-sisa pupuk yang untuk menyuburkan tanah atau tanaman, kemudian juga ada pestisida yang digunakan untuk memberantas hama tanaman. Jadi penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian tentunya dia akan merusak struktur dari tanah itu sendiri yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena unsur hara tanah semakin berkurang. Dari penggunaan pestisida, dia ini bukan saja mematikan hama tanaman tetapi juga mematikan mikroorganisme yang berguna atau bermanfaat di dalam tanah, padahal kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme yang ada di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman menjadi kebal terhadap pestisida tersebut. Kemudian selanjutnya dampak pencemaran tanah. Jadi ada 4, yaitu ada 5 maksud saya. Yang pertama kesehatan masyarakat, kemudian dia juga mengganggu lingkungan, kemudian juga menyebabkan dampak terhadap sosial ekonomi, yaitu seperti menurunnya hasil pertanian sehingga masyarakat menjadi kurang bersosialisasi, kemudian juga ada kesuburan, banyaknya sampah anorganik tentunya yang menyebabkan porositas tanah menjadi menurun, kemudian juga ada pupuk kimia yang terlalu banyak menyebabkan tanah menjadi tandus, dan juga yang sudah saya sebutkan tadi, pestisida, dia mematikan mikroorganisme pengurai di dalam tanah. Yang kelima yaitu dampak terhadap ekosistem, jadi ada perubahan kimiawi tanah yang radikal yang dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya bahkan pada dosis yang sangat rendah sekalipun. Kemudian perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Kemudian juga akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Kemudian yang terakhir juga meningkatkan akumulasi bahan kimia pada makhluk hidup penghuni piramida atas. Baik, terus langkah-langkah pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu mengubur sampah-sampah organik di dalam tanah dan digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan kompos. Kemudian manajemen pengelolaan sampah, yaitu seperti 3R dan juga bank sampah. Kemudian pengolahan limbah industri yang mengandung logam berat, penanganan sampah radioaktif yang benar dan aman sesuai prosedur. Kemudian juga harusnya ada pembatasan penggunaan pupuk kimia dan pestisida supaya tidak berlebihan, dan yang terakhir yaitu menggunakan bahan-bahan yang biodegradable dan ramah lingkungan. Langkah-langkah pencegahan yang pertama, jadi penanganan yang harus dilakukan salah satunya yaitu ada proses yang namanya remediasi. Jadi remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah yaitu in situ dan ex situ. Di mana in situ ini dia dilakukan secara on-site, maksudnya adalah pembersihan di lokasi. Jadi pembersihan ini lebih murah dan juga lebih mudah, terdiri dari pembersihan, kemudian juga venting atau injeksi dan bioremediasi. Kemudian remediasi yang dilakukan secara ex situ atau off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar, kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar, yaitu caranya tanah tersebut disimpan di tangki yang kedap udara, kemudian zat pembersih dimasukkan ke dalam tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari tangki atau bak tersebut dan diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan offset ini cenderung jauh lebih mahal dan rumit dibandingkan dengan pembersihan secara on-site. Ini langkah-langkah pencegahan masih membahas tentang remediasi. Jadi hal-hal yang perlu diketahui tentang remediasi yang pertama yaitu jenis pencemarnya, bahan organik atau anorganik, kemudian juga dia terdegradasi atau tidak dan berbahaya atau tidak. Kemudian yang kedua, berapa banyak zat pencemar yang telah mencemari tanah tersebut. Kemudian juga harus diketahui perbandingan karbon, nitrogen, dan fosfatnya. Kemudian harus diketahui jenis tanahnya dan juga kondisi tanahnya dan telah berapa lama zat pencemar terendapkan di lokasi tanah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi pencemarannya. Jadi sangat penting untuk
dibersihkan, atau bisa ditunda. Ini jenis remediasi tadi sudah saya sebutkan yang in situ dan ex situ. Nah, yang ketiga ini bioremediasi. Jadi bioremediasi ini proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur ataupun bakteri. Tujuannya memecah ataupun mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun seperti karbon dioksida dan air. Jadi bioremediasi ini strategi atau proses detoksifikasi. Detoksifikasi ini menurunkan tingkat keracunan ya dalam tanah atau lingkungan lainnya dengan menggunakan mikroorganisme. Nah, konsepnya ada 3. Yang pertama yaitu biodegradasi. Biodegradasi adalah transformasi atau detoksifikasi kontaminan oleh organisme. Kemudian ada mineralisasi, yaitu konversi lengkap suatu kontaminan organik menjadi penyusun anorganiknya, tentunya oleh spesies mikroorganisme tunggal maupun kelompok. Dan yang terakhir yaitu kometabolisme, yaitu transformasi suatu kontaminan tanpa penyediaan karbon atau energi untuk mikrobia degradasi. Nah, ada beberapa kriteria yang dilakukan untuk melaksanakan bioremediasi. Yang pertama yaitu organisme yang digunakan harus mempunyai aktivitas metabolisme yang dapat mendegradasikan dengan kecepatan memadai sehingga dapat membuat konsentrasi kontaminan pada ambang batas aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian juga kontaminan yang dijadikan sasaran harus tersedia untuk proses biologi. Kemudian tempat dilakukan bioremediasi juga harus mempunyai kondisi tanah yang kondusif. Dan yang terakhir yaitu biayanya harus lebih murah dari penggunaan teknologi lain. Jadi ada 4 teknik dasar yang biasa digunakan dalam proses bioremediasi. Yang pertama yaitu stimulasi aktivitas mikroorganisme asli. Jadi dilakukan di lokasi tercemar dengan penambahan nutrien, kemudian juga pengaturan kondisi redoks, dan optimasi suhu maupun pH. Kemudian yang kedua yaitu inokulasi atau penanaman mikroorganisme di lokasi tercemar, yaitu mikroorganisme yang memiliki kemampuan biotransformasi khusus. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan enzim imobilisasi, dan yang terakhir yaitu penggunaan tanaman atau fitoremediasi untuk menghilangkan atau mengubah bahan pencemar. Kemudian selanjutnya strategi untuk bioremediasi. Jadi ada bioremediasi pasif atau intrinsik, di mana bioremediasi ini adalah bioremediasi yang secara alami terhadap suatu lokasi yang terkontaminasi dengan menggunakan mikroorganisme asli. Kemudian ada biostimulasi, yaitu penambahan unsur hara seperti nitrogen dan fosfor. Yang ketiga ada bioventing, yaitu bentuk biostimulasi dengan gas, oksigen maupun metana. Kemudian ada land farming, di mana aplikasi pencampuran kontaminan ke dalam permukaan tanah yang tidak terkontaminasi. Kemudian juga ada pengomposan, yaitu penggunaan mikrobia termofilik aerobik pada timbunan tanah. Dan yang terakhir yaitu fitoremediasi, yaitu penggunaan tanaman untuk menyerap atau merubah kontaminan serta membantu membersihkan berbagai bahan pencemar yang mengandung logam, pestisida maupun minyak. Nah, mekanisme dalam fitoremediasi ini ada 6. Yang pertama yaitu fitoekstraksi, yaitu penyerapan kontaminan oleh akar dan translokasia atau akumulasi ke bagian tanaman. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh rizofiltrasi, yaitu penggunaan akar tanaman untuk menyerap dan mengendapkan logam kontaminan dari lahan basah ataupun air dan juga tanah. Kemudian fitodegradasi, kontaminan tersebut diserap ke dalam tanaman dan ditransformasikan oleh aktivitas enzim yang ada di dalam tanaman. Kemudian selanjutnya yaitu fitotransformasi, yaitu pengambilan kontaminat organik dari tanah dan air tanah, kemudian dimetabolisme atau ditransformasi oleh tanaman. Yang kelima, fitostabilisasi, yaitu suatu fenomena diproduksinya senyawa kimia tertentu untuk mengimobilisasi kontaminan di daerah reservoir. Dan yang terakhir yaitu fitovolatilisasi, yaitu terjadi ketika tumbuhan menyerap kontaminan dan melepaskannya ke udara melalui daun. Kemudian ini ada contoh beberapa tanaman yang merupakan hiperakumulator. Jadi
Jenis-jenis tanaman ini sebagian besar adalah tanaman yang termasuk jenis bunga-bungaan. Jadi ada Thelaspi caruleusens, ini dia menyerap unsur zinc dan kadmium. Kemudian ada Alyssum dan Berghea, dia menyerap unsur nikel. Kemudian golongan Brassicacea, dia menyerap unsur sulfat. Kemudian juga ada Teres vittata. Teres vittata ini jenis tanaman pakis, dia menyerap unsur arsenik. Kemudian ada Phytogramma calomelones, dia juga termasuk jenis tumbuhan paku, dia juga menyerap unsur-unsur arsenik. Kemudian ada Oryza sativa. Kalau Oryza sativa mungkin kalian sudah lebih familiar ya. Jadi dia padi, menyerap unsur-unsur seperti senyawa organik, contohnya petroleum hidrokarbon, PCB, kemudian PAH, dan juga TNT. Kemudian ada Brassica sp dan Brassica juncea, ini tergolong tanaman sawi-sawian, dia dapat menyerap unsur emas dan selenium. Kemudian lanjut ke keuntungan fitoremediasi. Jadi keuntungan fitoremediasi ini biaya operasionalnya lebih murah, kemudian pencemaran pada tanah bisa berkurang secara alamiah, tanah juga akan mengalami perbaikan akibat adanya aktivitas akar, dan tanah menjadi lebih subur kembali. Dan yang terakhir yaitu tanaman mampu menyerap unsur bernilai ekonomi seperti emas dan nikel, yang hal ini bisa digunakan dan diaplikasikan di daerah pertambangan. Nah, tadi sudah saya sebutkan beberapa jenis tanaman hiperakumulator. Jadi tanaman hiperakumulator yang telah ditemukan hingga saat ini ada kurang lebih sekitar 400 spesies, bukan hanya yang mampu membersihkan metal atau logam dan non-logam, tapi juga membersihkan metaloid dan juga senyawa organik lainnya. Jadi tanaman hiperakumulator ini merupakan jenis tanaman tumbuhan yang mampu mentranslokasikan unsur-unsur tertentu dengan konsentrasi tinggi ke rendah, tanpa membuat tanaman tersebut tumbuh dengan tidak normal, dalam arti kata tidak kerdil serta tidak mengalami fitotoksisitas. Fitotoksisitas ini suatu sifat yang menunjukkan potensi untuk menimbulkan efek keracunan pada tanaman yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal. Jadi tanaman hiperakumulator ini dia akan tetap baik saja meskipun dia menyerap beberapa unsur logam atau non-logam dan juga senyawa organik lainnya. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas tentang pemanfaatan limbah. Jadi limbah yang mencemari tanah ini dapat juga dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai sumber bahan bakar baru. Contohnya seperti biomasa atau biogas. Jadi biomasa ini mencakup pada pemanfaatan bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar. Apabila bahan biologis tersebut tidak dimanfaatkan, tentu akan menjadi limbah yang mencemari tanah. Biomasa dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam penggunaan tidak langsung, biomasa diolah menjadi bahan bakar. Biogas ini berasal dari berbagai macam limbah organik seperti kotoran manusia, kemudian juga kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan menjadi energi melalui proses anaerobic digestion. Jadi apa sih anaerobic digestion? Jadi proses ini adalah proses degradasi material organik yang tanpa melibatkan oksigen. Perkembangan proses anaerobic digestion ini telah berhasil pada banyak aplikasi. Proses ini memiliki kemampuan untuk mengelola sampah atau limbah yang keberadaannya melimpah dan tidak bermanfaat menjadi produk yang lebih bernilai. Jadi tidak bisa diolah kembali ataupun dipakai menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat. Nah, aplikasi proses ini telah berhasil pada beberapa pengolahan limbah industri, limbah pertanian, maupun limbah peternakan. Oke, baik. Sekian materi ilmu lingkungan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan di Classroom. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.